Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman kembali lagi ke kanal Padi Sambal. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang bikin saya geleng-geleng kepala nih. Ada seorang konten kreator yang bikin konten dengan sudut pandang sempit banget nih soal demo TKI di Malaysia. Katanya, kalau TKI demo, majikan bakal pulangkan mereka. Seolah-olah cuma TKI yang demo. Padahal bukan hanya TKI yang timbul, apa yang demo ya. Nah ini bentuk dari thumbnailnya. Kita lihat di sini judulnya ya, budaya demo dibawa sampai ke Malaysia. TKI demo di Malaysia, majikan akan pulangkan mereka secara bertahap. Nah ini ya. Uh, jadi kalau kita lihat di sini, seolah-olah hanya TKI saja yang berdemo. Padahal coba tebak. Pada bulan yang sama, Maret 2025, buruh dari Asia Selatan juga demo di Malaysia. Tapi kok itu nggak diekspos ya sama konten kreator ini? Seperti apa sih demonya dan apa benar mereka juga demo? Yuk kita tonton videonya. Hati dengan kelewatan pembayaran gaji, sekumpulan pekerja warga asing bertindak merusuk selepas berlaku pertelingkahan dengan dua penyelia di sebuah kilang dekat pokok Sena Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Siti Nur Salawati Saad berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai insiden itu pada jam 1.05 tengah hari semalam sebelum sepasukan anggota dikerah ke lokasi bagi mengawal keadaan. Menurutnya, siasatan awal mendapati rusuhan berpunca daripada isu kelewatan pembayaran gaji pekerja dan pihaknya sedang mengenal pasti individu yang terlibat untuk tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Situasi tegang itu menyebabkan 3 orang mengalami kecederaan ringan. Jelasnya kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh yang memperuntukkan hukuman penjara malah ada yang 2 rusuh tahun, tuh denda dari atau Asia kedua-duanya Selatan. jika sabit kesalahan. Beliau menasihatkan orang ramai. Nah, ini dia faktanya. Jadi bukan cuma TKI yang demo, ya, pekerja asing yang berasal dari negara yang lain pun melakukan hal yang sama di Malaysia. Kenapa? Karena demonstrasi itu bagian dari hak asasi manusia. Kalau ada masalah di tempat kerja, ya mereka menyuarakan aspirasinya. Ini bukan soal kebangsaan, tapi ini adalah soal hak. Dan ini ya, contoh demo yang dilakukan oleh pekerja Indonesia di perkebunan sawit di Malaysia. Ini TKI asal Indonesia demo karena gaji mereka tidak dibayar secara penuh ya. Jadi mereka menyampaikan aspirasinya. Berbeda dengan yang orang Asia Selatan tadi yang demo pekerjaannya di pabrik, itu karena keterlambatan gaji mereka untuk diterima. Wih, kompak cuy. Ya, teman-teman. Ini yang bikin Pak D heran. Kenapa cuma TKI yang disorot oleh konten kreator ini? Pak D nggak tahu nih konten kreator ini apakah orang Indonesia, apakah orang Malaysia. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih luas lagi, demo buruh itu terjadi di berbagai negara. Di Malaysia, selain TKI, pekerja dari Nepal, Bangladesh, dan India juga pernah turun ke jalan. Bahkan di negara-negara maju, ya seperti di Amerika Serikat, Jerman, demo buruh itu hal biasa. Ya, lantas, ya kenapa nih kalau orang Indonesia yang demo di Malaysia tiba-tiba dibilang sebagai budaya Indonesia? Kan lucu ya, aneh gitu loh. Di mana pola pikirnya kok bisa seperti itu? Kalaupun ya bahwa demo itu adalah budaya dari Indonesia, kenapa Malaysia klaim juga? Tapi Pak De senang loh kalau demo ini diklaim oleh Malaysia. Gak usahlah kita ribut-ribut, kita tuntut supaya demo ini jangan diklaim oleh Malaysia. Biarin aja.
ya, biar rame gitu loh. Dan ternyata memang betul ya, di Malaysia pun itu banyak juga demo. Jadi ya biarkan aja diklaim begitu. Ya, Pak Ade sih seneng secara pribadi. Ya, gimana menurut teman-teman, seneng nggak demo ini diklaim oleh orang Malaysia gitu? Karena dianggap budaya Indonesia doang katanya, negara lain nggak ada yang demo. Ya, nah saya malah ini ya apa ya, begitu seneng ya seperti ini, karena berarti budaya Melayu juga gitu loh. Soalnya demo bukan cuma terjadi di Indonesia, orang Melayu di Malaysia juga pernah demo besar-besaran. Bahkan ini nanti ya Pak ditampilkan beberapa contoh orang Melayu itu demo ya. Ada diantaranya demo mahasiswa yang dilakukan, demo reformasi, demo isu politik juga ada. Itu semuanya ada gitu. Jadi kalau demo dibilang budaya Indonesia, ya boleh juga dibilang budaya Malaysia dong ya, budaya Asia dong, budaya dunia juga dong gitu. Nah, contohnya di sini ya, pernah terjadi nih demo yang besar-besaran nih ya, yaitu di Malaysia demo reformasi 1998 atau demo-demo mahasiswa di Malaysia yang terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan politik ya. Nah, ini Pak De coba tunjukkan beberapa video yang berhubungan dengan demo yang terjadi di negara Malaysia ya. Oke, kita coba saksikan. Menyesatkan dan mengkhianati orang Melayu. Tanah Rizab Melayu, kekal Rizab Melayu. Strata itu tak obah. Kita nak guna undang-undang ini, nak bangunkan semula supaya orang Melayu di bandar. Kuala Lumpur umpamanya tidak hidup. Ini bahkan ya, PMX yang sekarang tahun 2025 ini itu tidak mempermasalahkan orang mau demo, karena di sini dia menjawab nih ya. Di sebelah kanan layar itu kan ada tulisan judul ya, Pemuda PAS rancang demo besar-besaran bantah URA. URA itu semacam undang-undang yang akan diberlakukan ya untuk katanya untuk mengusir orang Melayu ke pinggir kota dari Kuala Lumpur ya, karena tempatnya Kampung Baharu nama kampungnya itu akan dibangun flat-flat dan juga perniagaan yang modern. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut ya. Berempat setelah 50 tahun, 60 tahun macam itu juga satu kamar. Ditentang nak buat perhimpunan. Saya nak beritahu mereka, jangan sabar kita. Kalau kita nak bela nasib orang miskin, majoriti Melayu, sebagian kecil India dan juga Cina sedikit, dan kamu nak ganggu, kita akan, kalau dia buat himpunan, kita boleh buat himpunan satu stadium untuk pertahankan dasar membela nasib orang Melayu ini. Tantangan dibalas. Apa perlu kita takut? Ini. Ini negara kita. Walaupun ada orang kata ini bukan negeri Melayu. Ada orang kata, kita ingat. Lihat nih. Kan? Lihat ya, yang demo lihat nih, ini kan orang-orang Melayu nih, ya kan? Bukan orang-orang dari India, dari Cina ya, atau dari Bangladesh, enggak, ini orang Melayu nih. Itu orang Melayu yang tak ingat asal usul dia. Ya, saya tak ada reserve. Saya tidak akan hipokrit. Saya tidak akan apologetic. Kalau datang dalam kepentingan orang-orang Melayu. Ini yang perlu kita ada. Ya. Pertama, kami tuntut untuk disegerakan pemisahan AGC, Attorney General Chamber, daripada Prime Minister's Office. Kedua, kami tuntut ini demo yang lebih besar lagi nih. SPRM, MACC dibebaskan sepenuhnya daripada kuasa eksekutif. Ini bahkan ini ya, orang-orang alim, orang-orang soleh juga demo nih ya. Jadi bukan hanya milik Indonesia. Persatuan Silat menyerahkan satu memorandum ke hadapan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima di Istana Negara bagi menolak ISAT. Ahli Pertahan Barak dari Ini perkumpulan pencak silat nih yang ada di Malaysia melakukan hal yang sama ya, demo. Angkat sumpah bagi menyatakan kesetiaan untuk mempertahankan Yang di-Pertuan Agong, orang Melayu dan negara. Jadi teman-teman, intinya demo itu bukan milik satu bangsa aja, itu adalah hak setiap orang. Tapi kalau ada yang cuma mau fokus nyorot nih satu kelompok
atau satu negara ya, sambil menutup mata terhadap yang lainnya, ya kita tahulah agendanya apa ya. Nah, jadi lain kali kalau ada yang bilang demo itu adalah budaya Indonesia, kasih tahu aja, demo itu adalah budaya orang yang sadar akan haknya. Dan kalau di Malaysia juga banyak yang demo, berarti juga mereka sama-sama sadar. Setuju kan? Oke, itu tadi pembahasannya. Jangan lupa ya untuk komentar di kolom komentar ya. Nanti Padi mau baca apa aja komentar teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lainnya selain soal demo yang diklaim oleh Malaysia. Ya nggak apa-apa diklaim kalau soal demo ya. Itu budaya yang memang boleh diklaim kalau menurut Padi. Kita ketemu lagi ya nanti di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.